Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sungguh saya sangat senang sekali ya bisa berbagi lagi di sini, ketemu di sini untuk berbagi, untuk belajar bersama. Nah, saya latar belakang saya terus terang bukan orang pesantren, bukan orang yang sekolah di IAIN atau apa. Latar belakang saya pengusaha, cuma saya senang belajar. Saya senang belajar, saya senang berbagi. Sehari-hari saya pebisnis. Jadi saya nanti mungkin agak beda cara ngajarnya dibandingkan ustadz yang mereka ahli dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi paling tidak kalau saya lebih ke bagaimana sih aplikasinya, nah, kayak gitu. Nanti baik-baik Bapak Ibu saya ajak untuk mengaplikasikan apa yang mungkin selama ini sudah tahu, tapi mungkin kita belajar lebih lanjut aplikasinya gimana sih. Nah gitu ya. Jadi inilah saya ya. Saya seorang coach, entrepreneur, dan saya harapkan Bapak Ibu terbuka ya, terbuka pikirannya, terbuka mindsetnya bahwa kita itu belajar bisa dari mana saja. Nanti difilter sendiri ya, jangan dibantai dulu. Bisa jadi ini tidak sesuai dengan harusnya gini. Nanti saya buka forum tanya jawab, silakan bisa tanya jawab ya itu. Dan kalau saya minta nanti untuk terlibat ya. Terlibat itu gimana? Kalau ditanya gimana? Kalau ditanya gimana Bu? Kalau ditanya gimana? Menjawab. Kalau diminta gimana? Memberi. Kayak minta handphonenya. Kalau diminta melakukan. Kalau diminta apa? Nah, kalau diminta melakukan. Nah, sekarang kita mau bicara soal syukur. Ibu-ibu, syukur itu apa sih? Syukur kan sudah dari ini, sering dengar dari kecil sampai sekarang, sampai jadi ibu, sampai punya anak, disuruh bersyukur. Nah, pertanyaannya kan simpel, syukur itu apa? Syukuri apa gitu loh? Ayo. Katanya kalau tadi tidak komitmen, kalau ditanya apa? Nah, sekarang kan saya tanya pertanyaannya simpel, yang gampang banget. Syukur itu apa? Kita lagi mau bicara soal syukur kan? Nah, syukur itu apa? Apa? Rasa yang menimbulkan penghargaan, kebahagiaan. Oke, yang lain ada enggak? Apa? Yang rasa saya ada bingung mau bicara yang mana nih? Ya ibu lah, apa ini? Terima kasih terhadap apa yang diberikan. Berterima kasih kepada yang diberikan oleh Allah. Ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Nanti kita akan lihat seperti apa sebetulnya. Nah, Bu, di kulkas masih ada makanan toh? Ada enggak? Minuman ada enggak? Ada.
Ada pakaian? Ada. Punya tempat tinggal semua? Tidak harus beli loh ya. Artinya tempat tinggal itu bisa apa aja. Rumah punya sendiri, tapi bisa juga apa lagi? Kos, bisa lagi apa? Pondok mertua indah ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, itu lebih keren, lebih bagus daripada 75% penduduk dunia. Karena ternyata penduduk dunia yang lebih dari 7 miliar itu banyak yang nggak punya kulkas, banyak yang nggak punya rumah tempat tinggal. Mereka tinggalnya di tenda, di kuku reot dan lain sebagainya. Artinya kalau ibu-ibu di sini punya tempat tinggal, itu lebih kaya daripada 75% penduduk di dunia. Punya rekening nggak? Atau punya uang cash nggak? Punya rekening nggak? Punya ya, orang zaman sekarang mesti punya rekening ya. Punya uang di dompet meskipun receh, meskipun 2.000, 20.000 punya kan? Nah, oke. 92% penduduk dunia itu mereka uangnya habis hari ini. Dicari hari ini, habis hari ini. Bisa jadi nggak sempat punya uang. Karena apa? Karena mereka terimanya makan. Mereka cari makanan, bukan cari duit. Ketika ibu bapak di sini punya uang, artinya hanya 8%, termasuk grup 8% daripada di dunia. Bu, pernah mengalami sengsara karena perang nggak? Nggak pernah ya? Pernah di penjara? Disiksa? Nggak pernah. Kelaparan? Nggak pernah. Ternyata 700 juta orang di dunia ini pernah mengalami itu. Jadi ibu bapak lebih beruntung daripada mereka. Kalau di bapak ibu kalau sholat diganggu nggak? Diusir-usir, sholatnya harus sembunyi-sembunyi gitu nggak? Bisa melakukan dengan bebas? Kapan aja mau sholat boleh? Di masjid juga tenang datangnya, bisa nyekolahin anaknya juga dengan tenang, betul? Nah, ternyata ada 3 miliar orang di dunia ini yang mereka tidak dapat itu. Yang jelas misalnya di Palestina, mau datang ke masjid aja itu sudah bingung, sudah deg-degan. Saya pernah ke Palestina waktu itu mau ke, sudah kira-kira jarak 2 kilo dari masjid, di Masjid Al-Aqsa itu sudah ada tank, ada orang bawa meriam ya dengan wajah-wajah sangar gitu kan, senjata lengkap. Terus ada pemeriksaan. Kadang-kadang masjid dikosongin, nggak boleh sama tentara, diusir gitu. Waktu mau ke masjid harus diperiksa dulu dari mana, ditanya dan sebagainya. Dan banyak tempat seperti itu di Cina, di Uyghur sana juga seperti itu. Di beberapa negara bekas Soviet juga seperti itu. Artinya bapak ibu lebih beruntung daripada mereka saat ini di sini, karena bisa ibadah dengan tenang, yang mana kita anggap biasa saja. Padahal itu banyak orang yang nggak bisa gitu loh. Betul nggak bu? Betul apa betul? Angkat tangannya, tembak temennya. Bu, ikuti kata-kata saya. Bu, yang keras loh. Kan tadi udah janji loh, mau loh. Nah, sudah janji loh, harus ditepati. Janji di masjid lagi. Ikuti kata-kata saya. Bu, ternyata engkau itu lebih beruntung daripada banyak sekali orang-orang di dunia ini. Angkat tangan.
Yang punya tangan kiri, yang nggak punya nggak usah. Semua punya tangan kiri. Oke. Tepuk-tepuk buat temannya. Pembalasan lebih kejam. Masuk sama sedulur betul kejam. Pembalasan lebih mesra, oke? Pembalasan lebih mesra sambil dipijit-pijit. Nah, ya, dipijit-pijit. Ya. Saudaraku, sahabatku, pijit-pijit ya. Engkau betul. Aku setuju denganmu. Aku sadar. Ternyata Allah memberikan kenikmatan, keberuntungan yang lebih dari banyak orang di dunia ini. Untuk itu seharusnya engkau bersyukur. Ucapkan terima kasih pada saya. Terima kasih. Tinggi kanannya, terima kasih. Coba ini nanti ada teks, tolong dibaca ya, dibaca dengan keras, baca. 1, 2, 3, go, baca. Yes, ini keberuntungan Bapak Ibu lagi. Karena di luar sana ada ratusan juta orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Allah kasih Bapak Ibu ini bisa nulis, bisa baca, buktinya bisa baca. Berarti lebih beruntung. Ini nikmat Allah. Nikmat Allah bukan? Syukur itu artinya apa sih? Apa artinya syukur? Kat dari bahasanya. Lihat ini loh contohnya. Syukur apa? Membuka. Kalau kufur apa? Menutup. Jadi kita membuka diri, kita memuji kepada Allah, ada rasa terima kasih dan rasa bahagia karena nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, syukur ini banyak enggak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita? Banyak apa enggak? Banyak apa banyak sekali? Banyak sekali apa banyak sekali banget? Ya, tak terhingga. Oke. Angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman kanannya. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Ad-Duha ayat 11, yang bunyinya, baca yang kuningnya saja, 1, 2, 3, go. Oke, angkat tangan kirinya. Tepuk pundak temannya. Saudaraku, di samping ayat Al-Quran tadi, ternyata Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, baca. Jadi Bapak Ibu sekalian, rasa syukur itu tidak boleh sekedar di batin tok, tidak boleh sekedar diabaikan. Tadi nikmat Allah itu tadi loh, kan Bapak Ibu dikasih nikmat Allah yang banyak, betul? Firman Allah, kata sabda Rasulullah itu harus disebut, harus dinyatakan, harus ditampilkan. Ini yang bicara, yang berfirman Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang Allah kasih kepada kita
disebutkan, diperlihatkan. Tidak boleh diingkari, tidak boleh diabaikan. Oke, angkat tangan kanannya. Tepuk pundak temannya. Saudaraku, hati-hati dalam ketika engkau mendapat kenikmatan dari Allah, karena akan mengandung konsekuensi jika engkau tidak bersyukur. Dengarkan dulu firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, yang artinya jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada kenikmatan Allah, Allah minta untuk apa? Untuk minta untuk apa? Bersyukur. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Kufur. Tidak boleh mengingkari. Tidak boleh diabaikan. Tidak boleh ditolak. Dianggap nggak ada. Pertanyaan saya, Bu, Ibu tadi pagi waktu kesini kan jalan kaki, betul ya? Meskipun naik motor, tapi ke masjidnya kan jalan kaki, betul? Ya, dari rumah naik ke sepeda motornya juga jalan kaki, betul? Kaki itu membawa kita kemana-mana, betul? Itu nikmat dari Allah, betul? Oke, sekarang saya nanya, kapan terakhir? Itu nikmat dari Allah, betul ya? Kapan Bapak Ibu bersyukur terhadap kaki yang diberikan oleh Allah? Kapan? Setiap saat yang sewaktu nyebut kaki terus. Kaki loh, saya bilang kaki spesifik. Pertanyaan saya nih, dengerin. Itu Allah itu minta disebutkan bekasnya, disebutkan nikmatnya. Ibu betul-betul tadi pagi nyebut kaki. Alhamdulillah ya Allah, aku diberi kaki itu. Kakinya loh yang saya sebut, kakinya, bukan ucapan alhamdulillah, bukan generalisir ini. Pertanyaan saya, oke, saya pengen tahu, kapan terakhir bersyukur terhadap kaki, bukan bersyukurnya saja loh ya. Allah itu minta disebutkan, dinyatakan, ada buktinya. Bukan sekedar alhamdulillah untuk totally gitu loh. Bukan, itu nggak boleh, tapi spesifiknya, pertanyaan saya spesifik terhadap kaki. Kapan? Belum pernah? Hah? Saya tanya dulu, siapa yang sudah pernah? Oh, udah pernah, 2 orang. Siapa yang belum pernah? Siapa yang saya tanya tidak mau angkat tangan, sekarang angkat tangan. Ya Bapak Ibu sekalian, ternyata hal yang simpel yang melekat dalam tubuh kita, kadang-kadang kita lupa. Itu nikmat dari Allah. Dianggapnya bersyukur hanya alhamdulillah toh. Padahal perintahnya tidak kayak gitu loh. Bersyukur itu ya apa yang Allah kasih. Sebutkan. Ada bekasnya. Artinya ketika kita bersyukur terhadap kaki, ya kita bilang, wah terima kasih ya Allah, Engkau berikan kaki yang sehat. Sebut itu. Jadi dari seluruh tubuh itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, rutinkan. Mungkin bisa sehari sekali waktu malam hari, mungkin seminggu sekali. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita dikasih tubuh yang lengkap. Di sini tubuhnya lengkap semua kan? Alhamdulillah ya, nggak ada yang punya tangan satu tok, kaki satu tok, nggak ada tuh di sini. Di sana banyak pun. Nah itu kan nikmat dari Allah, betul nggak?
Kapan ibu, bapak menyebutnya bersyukur terhadap apa yang Allah kasih? Dan nih, yang saya bilang tadi, hati-hati. Janganlah kamu mengingkari. Artinya tidak menyebutkannya, artinya tidak mau bersyukur, dianggap biasa saja. Wong sudah normalnya saya punya kaki, ya punya kaki saja, nggak ada peran Allah di situ. Jadi jangan dianggap sepele nikmat Allah, karena Allah janji di sini ketika engkau tidak mengingkari, karena ketika kamu mengingkari nikmatku, maka nanti ayat selanjutnya nih nanti akan ada azab. Nanti kita lihat nih. Allah dalam Al-Quran ayat Quran surat Ar-Rahman diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Artinya kita nggak akui, nggak disebut. Tiga 31 kali loh. Artinya sudah menyindir bahwa banyak manusia itu muslim, non muslim, dia tidak menyebut-nyebut, tidak bersyukur terhadap apa yang Allah kasih kepada dia. Diingkari kenikmatannya. Tadi misalnya contoh kaki, saya belum ngomong soal rambut, saya belum ngomong soal mata, saya belum ngomong soal jilbab yang dipakai. Ini kan semua pakai jilbab. Pertanyaan saya, jilbab yang dipakai ini sudah disyukuri apa belum? Sudah berterima kasih belum kepada Allah bahwa Allah kasih kesempatan untuk pakai jilbab ini? Ini jilbab kenikmatan dari Allah bukan? Harusnya disyukuri enggak? Nah, pertanyaan saya, yang ibu-ibu pakai ini jilbabnya sudah bersyukur pada Allah belum ketika punya jilbab, ketika memakai jilbab sudah belum? Hah? Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Ternyata ada orang yang belum bersyukur terhadap apa yang dia pakai waktu dia beli. Padahal perintahnya ini nikmat ini. Dan janji Allah ketika orang bersyukur akan ditambah, ketika dia berkufur akan diazab. La in sakartum wa in kafartum inna bilang sadid. Artinya akan ada azab di situ. Jangan-jangan kesulitan Bapak Ibu semua ini, misalnya ada kesulitan dalam hidup ya karena kurang bersyukur, karena tidak mensyukuri nikmatnya, karena mengkufuri nikmatnya. Nah, itu dalilnya secara dalil Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata ini dibuktikan oleh para saintis. Ketika ada orang yang bersyukur, gembira, puas, anugerahnya disebutkan ya. Jadi bukan generalisir. Generalisir itu nggak ada rasanya. Tadi betul, bersyukur itu apa? Satu ya, bersyukur ada unsur bersyukur itu apa? Satu, ucapkan alhamdulillah ya. Satu. Dua, rasa terima kasih kepada Allah atas. Rasa terima kasih itu gimana? Misalnya nih Bapak Ibu tiba-tiba dapat orang ngasih uang 100 juta. Berterima kasih enggak kepada orang itu? Nah, itulah ada rasanya kan? Itu rasa. Ketiga, rasa bahagia. Setelah berterima kasih kepada orang yang memberi 100 juta, kita bahagia, kita senang, betul? Nah, syukur itu ada tiga unsur. Ucapan alhamdulillah, rasa terima kasih kepada Allah, bahagia, senang terhadap apa yang Allah kasih. Bisa enggak orang gini, misalnya ibu dikasih sesuatu, berterima kasih tapi enggak senang terhadap barang yang dikasih? Bisa enggak kayak gitu? Bisa enggak? Ini bukan kepada Allah, saya bicara misalnya nih,
seseorang memberikan pakaian yang warnanya bapak ibu nggak suka, warnanya nyentreng, misalnya kayak penyanyi dangdut warnanya misalnya, ibu nggak suka, terima kasih kepada orang itu, betul? Tapi seneng nggak? Nggak. Syukur itu menuntut 3 hal ini. Bacaan alhamdulillah, rasa terima kasih kepada Allah, rasa bahagia. Syukur itu bukan ngomong alhamdulillah. Nah, ini beda. Syukur itu bukan ngucap alhamdulillah saja. Alhamdulillah termasuk dalam unsur itu. Beda antara nyebut alhamdulillah dengan rasa syukur. Syukur yang dimaksud di sini ada perasaan, ada apanya? Oke, angkat tangannya. Tepuk tangan teman-teman. Saudaraku, sahabatku, ternyata syukur itu mempunyai 3 unsur. Yang pertama, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, rasa berterima kasih kepada Allah. Ingat ya, rasanya, bukan ucapannya. Rasakan terima kasih kepada Allah. Yang ketiga, rasa bahagia. Ingat ya, bukan ucapan bahagia. Yang penting rasakan kebahagiaan bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Ingat itu ya. Ucapan terima kasih. Nah, ternyata ini riset lagi, ya, riset hasil dari riset. Orang yang banyak bersyukur itu tidak akan mudah sedih, tidak akan mudah sengsara, hidupnya seringkali bahagia. Dan ini riset ya, diteliti ternyata orang yang bersyukur hidupnya lebih panjang. Ini riset di Amerika, penelitian dari Universitas di Amerika yang dilakukan di sana. Ini sainsnya. Karena ketika kita banyak bersyukur, bahagia terus akan ada hormon kebahagiaan, hormon macam-macam, itu yang akan menyembuhkan penyakit kita. Sedangkan ketika kita banyak bersedihnya, banyak sengsaranya, hormon-hormon yang jelek-jelek yang akan datang kepada kita. Kemudian bersyukur itu ternyata mengundang kelimpahan yang besar. Karena ketika kita bersyukur, ketika gembira, kita akan melakukan dengan bahagia, Allah akan mengikuti perasaan hambanya, sehingga apa yang kita minta Allah akan kasih kepada kita. Banyak keberlimpahan dan kebahagiaan. Sebaliknya seperti itu, ketika banyak orang bersedih, kesengsaraan, kemiskinan, kesulitan yang akan ada dalam hidupnya. Ya. Ini hadisnya. Angkatan kirinya. Tepuk teman-temannya. Kiri. Saudaraku, ingat bahwa ketika engkau pengen ada keberlimpahan, sering-seringlah bersyukur, menyebut-nyebut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Bunyinya, baca ini artinya. Yes, yang ini Bapak. Ini hadisnya. Jadi syukur itu harus disebut-sebut nikmat Allah itu apa? Karena ini akan mendatangkan berlimpahan, kemudahan dalam hidup, materi yang ada, kesehatan.
memperlancar hidup kita. Ini kata Rasulullah. Percaya tak sama Rasulullah? Ini hadisnya. Kemudian bersyukur itu caranya ada 3. Ada berapa? Ada berapa, Bu? 3. Yang pertama dengan lisan. Yang pertama dengan apa? Jadi kita menyebutkan dengan ucapan tadi alhamdulillah. Nikmatnya apa sebutkan. Lalu dengan hati, tadi saya bilang, hatinya itu berterima kasih kepada Allah. Hatinya itu bahagia terhadap apa yang Allah kasih kepada kita. Hati, rasa, bukan ucapan lagi. Yang ucapannya tetap ada. Bukan hanya ucapan, alhamdulillahnya tetap ada. Yang dinikmatin, diucapkan juga ada. Rasanya juga harus ada. Rasanya ada berapa? Rasa terima kasih dan rasa bahagia. Itu harus ada, baru itu yang namanya bersyukur. Bersyukur itu bukan coba mengucap alhamdulillah, bukan baca alhamdulillah, tapi di situ harus diikuti dengan hati dan dengan perbuatan. Nah, ini perbuatan itu next step. Ketika kita dapat nikmatan dari Allah, ya, lakukan suatu perbuatan. Sodakohin uang kita, materi kita, sodako ilmu, sodako tenaga. Manfaatkan dengan optimal apa yang kita punya. Manfaatkan dengan semuanya itu. Misalnya kita dikasih ke Allah kaki, ya kaki ini dimanfaatkan untuk hal yang produktif, untuk hal yang baik. Dikasih motor, motornya dipakai jangan buat maksiat, pakai untuk hal yang baik. Itu dimanfaatkan dengan maksimal. Lalu Bapak Ibu sekalian, jadi level bersyukur itu ternyata ada beberapa. Satu, membandingkan. Ya, ini level yang paling bawah. Jadi orang bersyukur ketika melihat orang lain sengsara, melihat orang lain di bawah kita. Jadi ketika kita jalan kaki bisa bersyukur hanya ketika ada orang naik sepeda naik kursi roda. Oh, aku bersyukur kepada Allah karena saya bisa jalan sementara dia harus pakai kursi roda. Orang naik sepeda motor baru bisa bersyukur ketika lihat orang jalan. Jadi alhamdulillah saya bisa lebih cepat karena saya naik sepeda motor, sementara dia tidak punya sepeda motor harus jalan. Ketika orang punya mobil bisa bersyukur hanya ketika ada lihat orang naik sepeda motor atau lihat mobilnya yang orang lain lebih jelek. Jadi dia harus membandingkan dengan orang lain, situasi lain yang lebih rendah daripada itu. Ini bukan salah loh ya, saya bilang leveling. Ya, bukan salah cara bersyukur seperti itu. Boleh-boleh saja. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Berarti dia harus lihat rendah dulu baru bisa bersyukur. Ada? Orangnya hadir di sini? Hadir? Pakai baju apa dulu? Kemudian yang kedua, ini lebih baik lagi. Dia bersyukur ketika ada sesuatu yang luar biasa. Jadi misalnya sesuatu yang biasa apa? Oh, anaknya ranking 1, bersyukur. Oh, dapat bonus dari kantor, baru bisa bersyukur. Oh, alhamdulillah ini dapat kiriman dari tetangganya masakan yang enak, baru bersyukur. Jadi bersyukur itu ketika ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Sekali lagi ini bukan salah ya, tapi level.
Bersyukur yang lebih sulit lagi, yaitu sehingga ketika menurut dia tidak ada yang luar biasa, dia tidak akan bersyukur. Dia harus cari pembanding dulu. Jadi orang ini lebih susah bersyukur karena apa? Karena ya nggak ada sesuatu yang luar biasa. Hari ini biasa-biasa aja, ya nggak bersyukur. Bersyukurnya nanti kalau dapat sesuatu. Sekali lagi bukan salah, ya. Level yang ketiga, level yang berikutnya yang lebih tinggi lagi adalah ketika kita bisa bersyukur apa adanya. Dia tidak perlu membandingkan dengan yang lain. Dia tidak perlu ada sesuatu yang luar biasa. Tapi apa yang ada dalam dirinya disyukuri.